Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin tahirin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, suara saya cerah belum? Tapi biasanya pakai ngaji dan itu kebiasaan saya, makanya saya nggak pernah trainingan. Hari ini tanggal 27 Rajab. Inilah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau jamaah melihat tanggalan di HP itu mungkin masih tanggal 26. Gantinya tanggal Hijriah itu saat matahari tenggelam. Jadi hari ini kan tadi siang subuh ya. Sekarang ini namanya hari Kamis, sebab gantinya hari saat matahari tenggelam. Tanggalan Masehi nanti jam 12 gantinya. Tanggal Jawa itu jam 12 siang. Jadi kalau orang Jawa bilang hari ini Kamis, bukan per bulan. Ya. Nah, karena ini tanggal 27 Rajab, saya ingin bicara sekitar Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj itu tertulis di dalam Al-Quran. Ayatnya surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci dan yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah memberikan berkahnya sekitar Masjidil Aqsa, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi yang perlu digarisbawahi, Nabi itu bukan Isra sendiri, bukan Mi'raj sendiri, tapi diisrokan dan dimi'rajkan. Isra sendiri tidak mungkin, sebab Mekah Palestina itu naik kuda 1 minggu, naik onta 1 bulan. Itu setengah malam saja nggak sampai setengah malam sudah sampai di sana. Jadi beliau tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Jadi ayatnya itu sebenarnya memperjalankan hambanya. Demikian Mi'raj itu Nabi tidak Mi'raj sendiri, tapi dimi'rajkan oleh Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terus di situ ada kata Subhanalladzi Maha Suci. Maha suci Allah dari segala hal-hal yang menurut pandangan manusia tidak benar. Tapi kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, Isra dan Mi'raj ini
kedua-duanya peristiwa yang tidak masuk akal. Jadi hari ini saya bicara sesuatu yang tidak masuk akal. Nah sekarang kalau tidak masuk akal kan berarti tidak benar. Nah di dunia ini para ilmuwan itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah kaum intelektual yang rasionalis. Orang-orang intelektual yang hanya memakai rasionya saja. Kaidah orang intelektual yang rasionalis adalah segala kebenaran harus bisa dibuktikan oleh akal. Dan yang tidak masuk akal itu namanya irrasional, harus ditolak dari kebenaran. Ini intelektual yang rasional. Isra dan Mi'raj tidak bisa dibuktikan oleh akal. Maka kaum intelektual yang rasionalis mengatakan itu berita bohong. Yang kedua kaum intelektual yang religius. Kaidahnya segala sesuatu itu harus dibuktikan oleh rasio atau akal. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal belum tentu irrasional, sebab bisa jadi itu bersifat suprarasional. Nah, suprarasional jadi intelektual yang religius dalam segala hal percaya bahwa kebenaran itu harus dibuktikan oleh akal. Dan kebenaran yang tidak bisa dibuktikan oleh akal belum tentu itu irasional, bisa jadi bersifat suprarasional. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi saja. Hidup sesudah mati itu kan tidak bisa dibuktikan ternyata. Kemana orang sesudah mati? Akal manusia tidak kan? Nah, sekedar menjembatani ini saja. Ada seorang peneliti namanya Profesor Raymond Maunder. Raymond Maunder ini bidangnya itu adalah filsafat kedokteran. Suatu ketika dia ditanya oleh mahasiswanya, Prof, sesudah kita mati itu terus kita kemana? Kan kaget ke profesor, tidak boleh jawab. Jadi pertanyaannya, sesudah kita mati, terus kita itu kemana? Si profesor waktu itu tidak jawab. Beri waktu saya untuk menjawab. Pikir-pikir si profesor ini yang bisa diteliti ini kira-kira orang yang tidak jadi mati. Kan ada orang yang tidak jadi mati itu ya, mati suri itu kan banyak loh itu. 3 jam mati, hidup lagi. 2 jam mati, hidup lagi. Bahasa kita disebut mati suri. Si profesor ini mencari orang yang pernah mati suri itu nemu 100 orang. 100 orang itu ditanya dengan question atau pertanyaan yang sama. 84% jawabannya sama. 16% apa itu saling melengkapi saja, hampir sama. Nah, saya bicara yang 84% saja. Begini, mereka yang pernah mati kemudian hidup lagi itu ditanya pengalamannya bagaimana.
84% ceritanya saya merasa diri saya itu keluar dari saya. Dan saya melihat diri saya berbalik. Saya tahu keluarga saya menangis. Saya tahu anak-anak saya sedih. Saya melihat semuanya, tapi saya tidak bisa bicara apa-apa. Ini hasil penelitiannya ya. Sesudah itu saya terbang ke suatu ruangan yang amat sangat gelap. Lama sekali perjalanan ini. Lantas menembus sebuah alam yang lain lagi, yaitu terang benderang. Ketika saya merambah alam yang terang benderang itu, tahu-tahu saya melihat semua yang pernah saya kerjakan ketika saya di bumi, di dunia itu, semuanya terlihat, walaupun hanya dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik itu melihat kelakuan wajib. Itu yang dirasakan. Setelah itu terus naik ke atas. Setelah naik di atas paling atas itu ternyata ada penghalang. Nah, penghalangnya itu bersuara, "Hei, kembali kamu, belum waktunya kamu mati." Akhirnya kembali ke dirinya, ya masuk ke dirinya. Dirinya masuk ke dirinya, ya seperti itu. Dirinya di sini itu nyala, masuk ke dirinya itu berarti masuk ke jasad. Hidup. Hanya ini pembuktiannya. Jadi penelitian Profesor Made ini dipakai sebagai bahan untuk menjawab mahasiswanya, diceritakan. Jadi 84% orang bercerita sama itu kan bisa dipastikan itu suatu hal yang benar. Ya. Walaupun kebenarannya itu tidak terlihat oleh mata kepala sendiri. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata yang diketahui manusia itu kan tidak banyak. Begitu saja itu terheran-heran manusia. Berarti bahwa nanti ada kehidupan yang lain setelah kita di dunia. Dan apa yang kita lakukan itu semuanya akan terbaca. Jadi kalau soal itu Al-Quran kan sudah lama mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dalam rekaman roket dan anting. Nah sekarang satu hal lagi. Orang mimpi. Mimpi itu dalam penelitian, apakah orang mimpi itu tidur jam 12 malam sampai subuh, itu ceritanya mimpi terus begitu. Ternyata enggak. Mimpi itu hanya hitungan detik saja, tapi perjalanannya kok panjang. Jadi penelitiannya begini. Menurut saya, ketika kita melihat saudara kita atau istri kita atau siapa gitu ya, ketika tidur matanya itu hidup, itu mimpi. Jadi hitungan detik, tapi jadinya sak film panjang, itu mimpi. Dan meneliti seperti ini kan, oh iya lah, kan gitu kan ya. Jadi manusia selalu ragu-ragu. Nah, tapi Al-Quran menggarisbawahi semuanya itu tertulis di dalam Al-Quran, dan Al-Quran tidak pernah bohong.
kembali kepada pemikiran kaum intelektual yang religius tadi, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dapat dibuktikan dengan akal. Yang tidak bisa dibuktikan dengan akal belum tentu irasional, tapi super rasional. Super rasional itu apa sih? Saking ilmiahnya sampai akal tidak gaduh, itu namanya super rasional. Nah, sekarang contoh, saya melemparkan botol mineral ini. Loh, kenapa kok jatuhnya ke bawah? Kaum intelektual yang rasionalis mengatakan karena kena gravitasi bumi. Gravitasi kuopo sih, kan gitu kan? Maka mereka akan menjawab gravitasi itu hukum alam, natural law. What is the natural law? Apa hukum alam itu? Apa jawabannya? Natural law is natural law. Hukum alam itu ya hukum alam. Tidak bisa dijelaskan lagi. Kita percaya hukum alam itu ada, tapi kita tidak mampu membuktikan keberadaan hukum alam. Tapi yang pasti hukum alam itu ada. Maka kira-kira yang benar mana sikapnya orang intelektual yang rasional dengan intelektual yang religius? Tentu intelektual yang religius inilah yang lebih benar. Intelektual yang rasionalis melahirkan generasi seperti generasi Darwin, generasi Karl Marx, generasi yang melahirkan ateis. Jadi para jamaah sekalian yang saya hormati, ini ada perdebatan antara ateis dengan religius. Terjadi pada masa Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama besar yang orangnya memang cerdas. Beliau termasuk dari 4 mazhab yang tertua. Namanya Abu Hanifah. Dia ahli debat. Suatu ketika di wilayah Abu Hanifah ini terdapat seorang intelektual yang ateis. Dia pidato kemana-mana bahwa Tuhan itu tidak ada, dan dia membuktikan bagaimana Tuhan itu tidak ada. Ya, bagaimana membuktikan Tuhan ada dengan cara melihat Tuhan itu kan tidak mungkin. Karena alasan yang sangat logik itulah, sehingga si ateis ini banyak pengikutnya. Suatu ketika si ateis ini mengajak debat Abu Hanifah. Abu Hanifah ditantang untuk berdebat, sama Abu Hanifah dikatakan, oke, kita tentukan waktunya. Katakanlah hari Kamis jam 2 siang di lapangan terbuka. Koyok kita capres saya. Nah, begitu waktu yang ditentukan jam 2 siang, sampai jam 3 Abu Hanifah tidak datang. Wah, tambah berkoar yang namanya ateis. Coba lihat, Abu Hanifah rupanya takut berdebat dengan saya. Tepat jam 3 Abu Hanifah datang. Pidato, saya mohon maaf. Mestinya saya tadi sejak jam 2 mestinya sudah sampai di sini. Akan tetapi tiba-tiba ada halangan. Ketika saya berjalan menuju kemari, tahu-tahu di depan saya itu ada sungai yang sangat deras dan sungai itu besar.
Aneh, sungai itu kok moro-moro ada. Maka saya termenung, bagaimana saya sampai ke tempat perdebatan. Tahu-tahu ada pohon tumbang, pohon besar tumbang, jatuh di depan saya, dan pohon itu mengukir dirinya sendiri, sehingga berbentuk perahu. Aneh lagi, di perahu itu ada makanan, minuman yang lengkap, sehingga saya bisa naik perahu itu dan sampai ke sini. Apa komentar si ateis itu tadi? Coba bayangkan, Abu Hanifah ngarang cerita seperti itu, dia sudah mulai gila. Mana mungkin sungai terbentuk dengan sendirinya, kemudian kayu bisa mengukir dirinya sendiri, membuat perahu sendiri, ada minuman, ada makanan. Rupanya ulama Anda ini sudah gila. Abu Hanifah sambil tersenyum mengatakan, yang lebih gila itu saya apa Anda? Anda mengatakan alam semesta ini tidak ada penciptanya, padahal selengkap itu, ada bulan, ada matahari, ada hujan, ada sungai, tidak ada penciptanya. Sementara saya cuma mengatakan kali ini tidak ada penciptanya, kamu mengatakan saya gila. Apa kamu tidak lebih gila? Nah, si ateis ini tidak bisa menjawab. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kita cuma bicara rasional atau tidak rasional saja. Sebab Isra Mi'raj itu di luar nalar. Nah, sekarang kita berhitung matematika.